Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada semester genap ini, tahun ajaran 2019-2020. Namun, pada semester ini kita bertemu pada mata kuliah evaluasi kegiatan pembelajaran untuk anak usia dini. Walaupun sistem pembelajarannya agak sedikit berbeda dibandingkan semester-semester sebelumnya, ya. Kali ini kita tidak bisa bertatap muka langsung untuk pertemuan pertama, namun saya berharap ini bukan kendala bagi kita untuk belajar dan memahami khususnya tentang evaluasi kegiatan pembelajaran anak usia dini. Oke, untuk pertemuan pertama kita akan lihat sekilas tentang pembelajaran di PAUD, ya. Apakah pembelajaran di PAUD itu sama dengan pembelajaran pada umumnya atau memang berbeda, ya? Karena pandangan masyarakat pun untuk pendidikan anak usia dini mungkin masih agak sedikit berbeda, ya. Seperti tidak terlalu formal. Ya, mungkin itulah yang masyarakat kita masih kurang pahami, bahwa PAUD itu bahwa pembelajaran di PAUD juga hampir sama dengan pembelajaran pada satuan pendidikan lainnya. Oke, sebelumnya kita lihat sekilas tentang pendidikan anak usia dini. Nah, ini kenapa kita munculkan kembali? Karena hasil evaluasi di lapangan masih banyak mahasiswa walaupun sudah semester 4, ya, ternyata masih keliru tentang pengertian pendidikan anak usia dini itu sendiri. Ya, mudah-mudahan semester 4 yang ini tidak demikian, ya, mudah-mudahan. Oke. Berdasarkan dari Permendikbud 137 tahun 2014, PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, ya. Jadi di sini harus diingat bahwa usianya sejak lahir sampai 6 tahun dan dilakukan melalui rancangan pendidikan. Artinya pendidikan di PAUD pun perlu perencanaan, tidak bisa dilakukan semerta-merta, ya. Programnya harus jelas sehingga tujuan yang ingin dicapai juga jelas. Kemudian pembelajaran di PAUD. Nah, secara konsep maupun secara praktisnya, pembelajaran di PAUD hampir sama dengan pembelajaran pada umumnya. Kenapa demikian? Nah, karena dalam merumuskan batasan pembelajaran pada bidang PAUD tidak terlepas dari teori dan pandangan tentang pembelajaran pada umumnya. Jadi kalau selama ini menganggap di PAUD itu hanya sekedar bermain, makan, dan pulang, ternyata itu suatu pandangan yang keliru, ya. Karena bermain di PAUD itu ada tujuannya. Walaupun dilakukan melalui bermain, tapi ada tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan bermain itu sendiri, ya. Jadi semua kegiatan yang dilakukan di PAUD itu juga tidak bisa terlepas dari teori-teori yang ada dan pandangan tentang pembelajaran pada umumnya. Berarti apa yang dinilai oleh masyarakat kita sekarang agak sedikit keliru dengan apa yang kita lakukan di sekolah. Benar demikian? Berikutnya kita akan melihat apa itu belajar, ya. Nah, apakah mahasiswa semester 4 sekarang merasa sudah belajar? Jika sudah, di mana Anda bisa merasakan bahwa Anda sudah melewati tahap belajar? Oke, yang pertama, adanya perubahan. Nah, apakah teman-teman merasakan adanya perubahan?
Perubahan tentunya ke arah yang lebih baik, bukan sebaliknya, ya. Kemudian bertambahnya pengetahuan, kecakapan dan kemampuan. Nah, contoh kita di sini sekarang semester 4, ya. Kalau semester 1 dulu mungkin pemahaman tentang anak usia dini juga masih keliru. Tetapi dengan adanya proses belajar sehingga pada semester 4 sekarang ini banyak pola pikir kita yang sudah berubah sehingga kita tunjukkan melalui tingkah laku kita, ya, ataupun melalui bahasa kita. Itu yang dinamakan dengan belajar. Kita mengetahui, kita bertambah kecakapan dan kemampuannya yang juga kita tunjukkan dari perubahan tingkah laku kita, bahasa kita, dan lain sebagainya. Berikutnya, pembelajaran pada anak usia dini. Nah, di sini pembelajaran pada anak itu sengaja dilakukan, yaitu penciptaan lingkungan yang dapat menstimulasi anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan kematangan dan potensinya. Nah, diingat di sini penciptaan lingkungan. Artinya, segala lingkungan yang ada di PAUD itu dilakukan secara sengaja. Ya, coba Anda ingat, Anda perhatikan, kenapa di PAUD itu identik dengan warna. Mulai dari pintu pagarnya sampai ke ruang belakang penuh dengan warna. Apa sih tujuannya? Ya, jadi salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menarik perhatian anak, di samping juga mengenalkan warna kepada anak, ya. Jadi semua itu dilakukan dengan sengaja, bukan karena ikut-ikutan tentunya, ya. Nah, kemudian coba perhatikan di PAUD, kenapa APE-nya itu luar biasa. Mulai dari APE yang ada di luar sampai yang bisa dilakukan di dalam kelas. Jadi itu bukan sekedar untuk main-main, ya. APE itu disediakan, lingkungan itu diciptakan punya tujuan masing-masing yang ingin dicapai. Kemudian mengajar. Ini bagi sebagian yang sudah mengajar, apakah Anda tahu apa itu mengajar yang sebenarnya? Apakah sekedar datang, berbicara di depan anak, dan kemudian pulang, atau memang ada tujuan yang ingin Anda capai melalui kegiatan mengajar tersebut? Jadi, pengertian dari mengajar adalah proses mengatur, mengorganisir lingkungan yang ada di sekitar sehingga menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan kegiatan belajar. Nah, dalam pembelajaran itu tentunya akan ada guru dan akan ada anak atau siswanya, ya. Kalau misalnya salah satu komponen itu tidak ada, apakah itu dikatakan dengan mengajar? Anda mengajar, Anda berbicara, ternyata tidak ada sasaran Anda, tidak tahu untuk siapa informasi itu, berarti itu bukan mengajar. Berikutnya adalah belajar. Kita sudah lihat apa itu mengajar, kemudian kita akan lihat apa itu belajar dan faktor yang mempengaruhi belajar, ya. Nah, yang pertama di sini adalah teacher atau guru. Jadi, salah satu faktor yang mempengaruhi dalam belajar itu adalah guru itu sendiri. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh guru? Ya, salah satunya adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan bidang yang diajarkan. Nah, coba Anda ingat kenapa dulu yang mengajar di PAUD itu boleh tamatan SMA, ya, tapi kenapa semakin ke depan tuntutan sebagai seorang guru PAUD itu juga semakin tinggi, ya, karena seorang guru itu bukan hanya mengandalkan pengalaman tapi juga harus memiliki pengetahuan, ya. Anda masih ingat kompetensi dasar seorang guru? Ada 4 kompetensi dasar, yaitu pedagogik,
profesional, ya, kepribadian dan sosialnya. Jadi kita sebagai seorang guru itu tidak cukup hanya dengan memahami teori saja, memiliki pengetahuan saja, tetapi juga ada sikap-sikap tertentu yang harus kita miliki. Kemudian yang kedua adalah konten atau isi. Ini juga tidak terlepas dari kompetensi seorang pendidik, ya. Anda berpenampilan rapi, Anda bersikap ramah, sayang pada anak, peduli terhadap anak, dan mampu membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua, tetapi pengetahuan yang Anda miliki itu kurang. Apakah itu lengkap? Tentunya tidak, ya. Jadi, selain kepribadian kita yang harus baik, tentunya kita juga harus memiliki pengetahuan yang baik di bidang tersebut, sehingga apa yang kita ajarkan itu atau isi dari pembelajaran kita memberikan makna untuk anak didik. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah prosesnya. Kalau misalnya Anda seorang guru yang sangat berkompeten, ya, Anda lulusan dari perguruan tinggi yang terkenal, ya, Anda berpenampilan rapi, bahasa Anda teratur, namun proses transfer ilmu atau pembelajaran yang Anda lakukan kurang baik. Tentunya itu juga akan memberikan dampak terhadap produk yang dihasilkan, ya. Jadi, seorang guru yang baik, ya, harus memiliki keempat kompetensi yang sudah dituangkan dalam peraturan menteri. Oke, dari beberapa penjelasan tersebut kita buat kesimpulannya bahwa pembelajaran pada anak usia dini adalah penciptaan lingkungan. Jadi diingat, penciptaan lingkungan sengaja kita lakukan karena ada tujuan yang ingin kita capai, atau pengkondisian dan pemberian perilaku maupun pengalaman tertentu agar anak dapat berubah. Dalam hal ini adalah tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang Anda inginkan dari anak? Tentunya Anda harus menciptakan lingkungan sesuai dengan keinginan Anda, dan Anda kondisikan, Anda berikan pengalaman sesuai dengan apa yang Anda ingin dapatkan. Baik, demikian saja pembahasan materi pada pertemuan ini. Kira-kira ada yang tidak dipahami? Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan pada kolom komentar di OpenSimka, atau boleh Anda tanyakan melalui grup, ya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.